Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak jawab salam saya, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang sama-sama kita muliakan aparat desa Sani-Sani, terkhusus yang terhormat yang kita muliakan Bapak Sekdes Sani-Sani, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu. Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah taksiyah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin oleh para mufassirin memberikan penafsiran adalah alam semesta yang mewakili 99 namanya Allah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sama kita membaca 99 namanya Allah. Itulah kemahakuasaan Allah, itulah Rabbul Alamin. Begitu juga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan kepada umat manusia saja, tetapi seluruh alam semesta ini. Sehingga dikatakan di dalam kitab kudusi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, dan seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini, itu saya ciptakan karena engkau Muhammad. Makanya itu Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan, baik zakat fitrah begitu juga zakat mal. Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, khusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak diterima suatu doa, suatu permohonan, suatu ibadah kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak membaca salawat kepada Rasulullah, karena salawat adalah rukun khutbah. Jamaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya salawat kepada Rasulullah. Untuk bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengucapkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah membalas 10 rahmat kasih sayang kepada kita. Basalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Jadi syaratnya pun nak kalau erot kina sayangi Allah Ta'ala, ini bahasa Makassar karena saya Makassar. Perbanyak salawat tamangi Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat dibalas 10 salawat. Tidak ada amalan ibadah yang langsung dibalas 10, hanya salawat. Kalau kita sholat satu kali, satu di pahala dikasih. Tapi kalau salawat, satu salawat dibalas langsung 10 dan langsung dibalas oleh Allah. Kalau salat kapan dibalas? Nanti mati. Puasa nanti kita mati. Zakat nanti kita mati. Haji nanti kita mati. Kalau salawat langsung dibalas. Mau kina sayangi istri ta, mau kina sayangi suami ta, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan disayangi, dikasihi oleh Allah. Akan dirukunkan keluarganya, dimudahkan rezekinya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan syafaatnya pada hari kiamat nanti orang yang banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa salawat yang sering kita baca. Ada namanya salawat Jibril. Itu yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Salawatnya Jibril kepada Rasulullah. Kalau salawatnya Allah kepada Rasulullah yang mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana salawatnya kita umatnya Nabi kepada Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Itu karena terwakili semua kita salawati mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pakai Sayyidina, pengaguman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Di hadis lain juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi di yaumil qiyamati aksuruhum ala salatan." Sehampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasul. Jadi kalau mau dekat miliaran umatnya Rasulullah, yang dijamin dekat sama Rasulullah orang yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah, bukan yang terbanyak uangnya, bukan pejabat, bukan yang tergagah, bukan yang tercantik, tapi yang dekat sama Rasul hanya orang yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah. Itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mau sama-sama Nabi? Ibu, mau sama Nabi? Kenapa tidak mau? Langsung mau. Caranya bagaimana? Perbanyak salawat sama Rasul. Jangan bilang mau tapi tidak pernah salawat. Tapi kalau buka HP, buat status 100 kali satu hari. Tapi salawat nonsen, degaga. Tidak pernah dia salawat sama Rasul. Tapi kalau omongan gosip, wah kasih ibu-ibu. Satu salahnya 10 kesalahan yang ucapkan belum tentu dia salah. Makanya kalau kita menunjuk begini, ini 1 kesalahan orang, 3 kesalahan kita. Ini hakikinya. Maka tidak ada orang yang juntunya begini. Salah kok. Gini. Jangan menunjuk begini.
Itu hakikinya. Olehnya itu untuk bisa menutupi kesalahan kita, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan banyak bersalawat kepada Rasulullah, dan banyak berzikir kepada Rasulullah. Itulah yang menghapus dosa-dosa mata kita, dosanya hidung, mulut kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, dan kaki kita. Itu penghapusnya. Tapi lebih banyak dosanya kaki kita, tidak pernah kita taubatkan kaki kita, tidak pernah taubatkan tangan kita, tidak pernah taubatkan lidah kita, telinga kita, hidung kita, mata kita, otak kita. Apa yang bisa diandalkan nanti menghadap kepada Allah? Penuh dengan dosa. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak istighfar, perbanyak bacaan Quran. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau salat itu kewajiban, puasa kewajiban, haji kewajiban ya bagi yang mampu, zakat kewajiban. Yang mana yang kita punya? Yang sunnah. Yang sunnah itu kalau kita kerjakan, artinya sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan tidak berdosa, tidak dapat apa-apa. Tambah banyak yang sunnah kita lakukan, tambah banyak yang kita tunggu, tambah banyak tabanas kita. Ada zikir kita, ada salawat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita. Sama ini almarhumah ini orang yang keluarganya yang memberikan sedekah makanan, minuman kepada yang hadir. Semua yang hadir ini itu menjadi doa. 40 saja yang mendoakan itu diberikan keselamatan, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hadir lebih 100, ada 200 seperti itu. Itu sudah nyatanya bahwa orang ini orang yang selamat. Kenapa? Banyak yang cintai dia, banyak yang sayangi dia. Coba kalau tidak ada yang sayangi, tidak ada hadir di sini, Pak. Saya jauh-jauh juga di sini. Saya biasa kalau jauh saya berpikir 7 kali, tapi langsung saya terima setelah ditelepon saudara saya ini. Kenapa langsung? Itu ada yang gerakkan sih. Kalau berpikir jauhnya ini di Samaturu bukan Kulagas. Tapi itu tadi, karena mungkin ada amalan-amalan almarhum ini baik kepada sesama, sehingga dengan amalan itu menggerakkan hati saya untuk hadir di tempat ini. Makanya kita harus banyak habdu minan nas, hubungan kita kepada manusia. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, habdu minallah. Bagaimana hubungan kita kepada manusia? Murah senyum. Senyum Pepsode. Selalu ke senyum. Biar tidak ada wanita senyum. Karena tidak tahu itu rapi si dompet tak. Tapi kalau senyumnya saya susah, jangankan makanannya begini tidak apa, Pak. Bu. Senyumnya saya susah, jangan kira datang di rumahnya kalau orang susah senyum. Tidak nak kasih gitu apa-apa. Kenapa? Senyumnya saja kikir, apalagi yang hartanya, apalagi kalau yang seperti ini. Susah. Maka jangan berharap orang yang susah senyum, yang kikir itu banyak temannya. Punya teman orang kikir saja tidak sama teman yang kikir. Tidak suka sama orang kikir. Nah itu. Orang kikir sama orang kikir tidak mau berteman. Apalagi yang tidak. Itu. Ini baru awal. Lanjut. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Sama aja tujuannya semua malaikat, jin, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita ada ini menyembah kepada Allah. Lantas kalau ada manusia melata di buminya Allah, menghirup udaranya Allah, makan apa yang ada di buminya Allah, minum di buminya Allah, Allah tidak rugi. Tapi kita keluar dari tujuan hidup kita diciptakan. Apakah Allah rugi ketika kita tidak salat? Tidak rugi. Allah tidak akan berhenti menjadi Tuhan kalau kita tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak berzikir, tidak bersolawat, tidak membaca Quran. Allah tidak rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri, karena memang tujuan tadi diciptakan untuk beribadah. Maka kalau kita masuk dalam kategori orang yang tidak melaksanakan perintah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah? Asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang hina dina.
Jadi orang yang tidak sholat, puasa, zakat, haji itu kembali kepada tempat yang paling hina dina. Kalau tempatnya neraka jahanam. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itulah yang selamat. Jadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mana itu amal soleh? Itulah tadi. Amal sholat, puasa, zakat, haji, berimpat dan bersedekah. Sama kalau kita memberikan nimpat kepada almarhum, niatkan. Kalau kita kasih siapa yang kita sedekah atas namanya almarhum, kita sebut. Dan yang terima juga doakan. Kita kirimkan surah Al-Fatihah, kita kirimkan surah Al-Ikhlas. Dengan berkah itu, dengan berkah sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan, kasih sayang dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu. Niatkan siapapun yang kita kasih, siapapun yang kita sedekah atas namanya almarhum. Itu sampai. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, karena yang pertama diperhitungkan. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi ada dua yang pertama diperhitungkan oleh Allah. Yang pertama diperhitungkan oleh Allah adalah salat dan sedekah kita. Salat adalah kewajiban. Dan bagaimana kita salat? Ada tiga yang harus kita jaga di dalam salat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, inilah takbiratul ihram. Takbir yang diharamkan. Kenapa ada takbir yang diharamkan? Haram hukumnya ketika angkat takbir. Allahu Akbar. Dompetku tadi. Dapurku, komporku belum piku matikan. Belangi. Yang besar kompor, yang besar dompet. Ketika Allahu Akbar, terbayang ceweknya yang besar. Ulangi. Makanya kenapa iblis diberikan untuk menggoda bagaimana kita tidak khusyuk dalam salat. Maka sebelum kita takbir, kita berlindung kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena memang iblis diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengganggu kita ketika salat. Ketika takbiratul ihram ini yang mengantar, yang membuka pintu pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ini takbiratul ihram. Tak buka itu. Jadi kuncinya itu langit adalah takbir. Itulah yang menembus langit pertama sampai langit ke-7, tembus kepada Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah. Setelah kita menghadap kepada Allah, apa yang kita serahkan kepada Allah dalam doa kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam menghadap kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah sembahyang. Baru pisah-kisah kepala. Baru pernah ingat tuannya. Kenapa takut mati? Kalau menghadapi mati tak usah takut. Karena semua akan ke sana. Semua akan kembali kepada Allah. Yang harus kita persiapkan, bekal apa yang harus saya siapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sudah bagus, puasa kita sudah bagus, zakat kita sudah diterima, amal ibadah yang lain, sunnah-sunnah kita. Itu dia orang yang tidak pernah salat, tidak pernah berimpak dan bersedekah, tidak pernah berzakat, tidak pernah senyum, tidak. Susah itu. Itu yang takut mati. Jadi 5 kali sehari semalam itu kita menghadap kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Secara sahnya salat itu surah Al-Fatihah. Perbaiki bacaan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita jaga.
Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan menyembah selain daripada Allah, jangan menyembah ciptaannya Allah. Hanya kepada Allah kita memohon. Maka ditasdidkan di situ. Kapan ya kan hanya matahari yang aku sembah, dan hanya matahari yang aku mohon pertolongan. Kalau tidak ditasdidkan, jadi harus hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak bertasdid sudah berubah arti. Yang menyembah Allah tidak bertasdid, yang disembah matahari, mohon pertolongan hanya kepada matahari. Ini yang harus kita jaga di dalam salat ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pertama tadi takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga yang harus kita jaga ketika transaksi antara hamba dengan Allah, bertahiyat. Itu tahiyat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat di Siratul Muntaha, menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salamnya? Bagaimana salamnya Rasulullah kepada Allah? Bukan assalamu alaikum, tapi salamnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadap? Apakah Rasulullah berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah ketika menghadap kepada ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah ketika menghadap kepada Allah dalam posisi sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah ketika menghadap kepada Allah dalam posisi duduk? Juga tidak. Bagaimana posisi Rasulullah ketika menghadap kepada Allah menerima salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam? 50 kali sehari semalam yang diperintahkan kepada Rasulullah, yang mampu kita lakukan hanya 5 kali, yang dikurangi rakaatnya, tapi amalnya 5 kali sehari semalam, tapi sama nilai pahalanya kita mengerjakan 50 kali sehari semalam. Rakaatnya pahalanya tidak dikurangi, yang dikurangi oleh Allah adalah rakaatnya. Jadi 5 kali sehari semalam, tapi sama kita mengerjakan 50 kali sehari semalam. Rakaatnya yang dikurangi, pahalanya tidak. Ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, Rasulullah beri salam. At-tayyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Itu salamnya Rasulullah kepada Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah rahmat, dirahmati, diberkati oleh Allah. Sudah selamat Rasulullah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak mau sendiri masuk surga. Dia ingat kita. Yang dia ingat bukan istrinya Rasulullah, yang diingat bukan sahabatnya Rasulullah, yang diingat bukan anaknya Rasulullah, bukan cucunya Rasulullah. Siapa yang diingat? Umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan umatku yang mengerjakan amal saleh. Bukan istriku, bukan anakku, bukan cucuku, kata Rasulullah. Yang diingat kita, umatnya. Sehingga para malaikat yang ada di aras menyaksikan. Semua malaikat yang ada di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sahmi salat kita kalau ini kita jaga takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tahiyat kita perbaiki. Karena inilah transaksi antara hamba Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jaga. Saadatnya perbaiki. Dan insya Allah ketika menghadap kepada Allah, ketika malakal maut mendatangi kita dengan mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang didakwakan Rasulullah 13 tahun di Mekah. Apa yang didakwakan Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa jumlah hurufnya? La ilaha illallah berapa huruf? Bapak-bapak, berapa huruf? Berapa huruf? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari semalam?
17 kali, 17 rakaat. Berapa kali kita baca itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Berapa huruf, Bu? Bahaya nih kalau sering kita baca tidak tahu hurufnya. Kalau Muhammad Rasulullah berapa huruf? Yang di belakang berapa? Ada pernah saya tanya, ditarik itu saya satu kerbau itu baru bisa saya lepas. Sekarang saya gratis saya kasih. Berapa huruf? Maka selamat harus tahu ini hurufnya. Mau kita tahu hurufnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah 12 huruf. Lahirnya tahun 12 bulan dari la ilaha illallah. Lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal 12 jam 12 siang 12 malam 2 kali 12 24. Hidup kita hanya berputar di angka 12. Kalau tidak mati malam mati siang 12. Yang mana yang selamat? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Barang siapa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dijamin langsung masuk surga. Kunci langsung masuk surga adalah itu yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah zikirnya lidah. La ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir. La ilaha illallah. Coba kalau kita ketemu bibir tidak bisa baca itu. Ada bisa baca ketemu bibirnya. La ilaha illallah. Tidak bisa ketemu dua bibir. Karena memang zikirnya lidah. Inilah yang menyambung sampai ke kalbu kita. Mana zikirnya jasadia kita? Muhammadur Rasulullah. Mau bukti? Kita ini Pak Bu berhuruf Muhammad. Min, ha, ming, da. 4 huruf. Muhammad. Itulah hamba, itulah kekasih Allah. Ketika Allah disebut, yang ada setelah Allah Muhammad. Allah Muhammad. Itulah yang selamat. Jadi kalau mau selamat keluar rumah, di atas motor, di atas pesawat, di atas perahu, di atas mobil, jangan pernah lupa kalimat tauhid. Kalau bangun kita tidur, apa kita baca, Bu? Kalau bangun ke dari tidur, apa, Pak? Bu, ada yang baca di situ? Nah, itu yang banyak hafal orang. Ada zikir, kalau dibaca itu udah hapus dosa-dosa itu mulai lahir sampai ketika bangun tidur. Jadi kita lahir kembali tidak punya dosa setelah bangun dari tidur. Ada yang biasa baca itu? Mau dihapus dosa setelah bangun tidur? Ibu-ibu mau? Kalau tidak mau saya tidak ucapkan. Jadi mulai sebentar kalau tidur langsung diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang baca sebelum dia bangun tidur, jadi sebelum bangun dari tidurnya akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dia balik sampai dia terbangun dari tidurnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kalau mau keluar rumah, apalagi dibaca supaya rumah terjaga dari pencuri, terjaga dari kebakaran, terjaga dari apa saja, supaya Allah selalu berkati rumah kita. Ya dibaca, Bu. Kalau mau tidur, tadi kan bangun tidur ya. Bangun tidur disuruh baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ini zikir yang selalu diamalkan oleh Rasulullah. Dan ini zikir yang pernah melaksanakan haji dan umrah. Ini tertulis di mimbarnya Nabi, sampai mimbarnya Nabi. Mimbarnya Nabi gini. Tertulis di situ di atas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada mimbar kedua, pada pintu kedua, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang selalu mengamalkan ini,
tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut, Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Ulangi. La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Sampai 33. La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Kalau mau cepat bertawaf di Baitullah, mau ziarah di makam Rasulullah, perbanyak dibaca setiap selesai salat subuh 41 kali. Ditambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya baru kemarin saya selalu bermimpi. Saya tidak punya uang, tapi baru saya pulang dari umrah lagi. 2013 saya naik, saya minta di Multazam. Jadi saya sudah yakinkan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa doa yang paling makbul adalah doa yang berdoa di Multazam, di pintunya Ka'bah. Dan saya sudah saksikan, ya Allah jangan cabut roh saya sebelum datang lagi saya di Baitullah. Dan alhamdulillah kemarin bulan 12 saya dari sana. Itu. Jadi itu naik bertawaf kepada Rasulullah, bersyarat kepada Rasulullah, bertawaf ke Baitullah, itu diminta. Bagaimana caranya minta itu tadi? La ilaha illallah al-malikul haqqum mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Ternyata setelah itu tertulis lagi ini ayat di pintunya Ka'bah. La ilaha illallah al-malikul haqqum mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Kenapa ayat ini ditulis di situ? Berarti itu punya makna, punya berkah, sehingga Rasulullah menuliskan di situ. Kenapa bukan yang lain? Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita mau tidur itu dibaca. Sudah mau tidur dibaca dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ditutup dengan zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, karena mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mana mati subra? Mati kecil, itulah tidur. Disinilah belajar mati. Jadi belajar mati sebelum mati benaran. Bagaimana Rasulullah mengajar mati istrinya Siti Aisyah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu tidur, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa Bu? 30 juz. Kandal lebih sudah baca. Bapak bisa 30 juz. Biar penghafal 30 tidak bisa baca ini 30 juz sampai tidur. Tidak tidur itu. Jawabannya Siti Aisyah pada Rasulullah, sama aja Rasulullah tidak mampu. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak mampu. Sama jika kalau kita ditanya, bisa. Kalau 5 juz mungkin 5 juz itu saja, kalau 1 juz 1 hari. 30 juz 30 Ramadan baru selesai. Ada juga tidak selesai. Ini 1 malam 30 juz, tak ada yang mampu di situ. Sama aja jawabannya Siti Aisyah dengan kita. Tidak mampu ya Rasul. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak mampu. Kata Rasulullah, cukup kamu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa Bu? Ada juga tidak tahu juga Ustaz. Aku bilang kulalawahat. Aku tahu gitu kalau kulalawahat, kalau surah Al-Ikhlas tidak nak tahu. Ada yang tidak tahu, yang tidak tahu selama ini kul Allah. Kul Allah juga aku tahu Ustaz, kalau surah Al-Ikhlas tidak aku tahu. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena 4 ayat ini tertuju semua kepada Allah. Dan 4 ini tertulis di dahinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 sahabatnya Nabi tertulis di dahinya. Kenapa tertulis di situ? Ada apa itu? Itu kedangsatannya itu surah Al-Ikhlas.
Siapa yang selalu baca surah Al-Ikhlas, itu tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Jadi caranya itu tadi, setiap mau tidur baca itu. Jadi sama orang tidak menghafal ke 30 juz, sama nilai pahalanya orang penghafal 30 juz. Jadi orang yang selalu menghafal ini, apalagi dia selalu baca, pas dia baca dia meninggal, itu tidak akan dimakan oleh tanah dan tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Dia utuh jasadnya. Kedua, apa pesan Rasulullah kepada istrinya? Wahai istriku, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diriku? Orang yang melaksanakan haji, kalau orang yang tinggal di tanah haram harus keluar di tanah halal, berniat di tanah halal. Biasanya orang niat di masjidnya Aisyah. Di situ orang itu tanah halal, di luar tanah haram itu. Di situlah baru berniat masuk tanah haram. Ketika kita masuk tanah haram, di mana masuknya? Tidak sembarang masuk. Orang mulai tawaf ada tempat mulainya. Di situ di Babus Salam. Kita mulai di situ yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situlah mulai Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dibaca 7 kali sebelum tidur, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Belum pikir melaksanakan haji, tapi pahala haji kita sudah dapat. Itu pesan Rasulullah kepada istrinya. Apalagi pesan Rasulullah kepada istrinya. Ya istriku Aisyah, jadikanlah para nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kamu. Ketika nanti kamu dibangkitkan, nanti yang diminta adalah syafaatnya Rasulullah. Gimana caranya ya Rasulullah supaya saya mendapatkan syafaatnya mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah? Rasulullah memberikan, bacalah sebelum kamu tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu apa lagi? Sebelum kamu mati, pastikan dirimu sudah ada tempatmu di surga. Ibu, kalau mati sebentar, ada mi tempatnya di surga? Bapak-bapak ada mi? Ada mi? Ada mi? Jangan dulu mati kalau belum ada. Ibu-ibu ada mi? Ada? Kenapa tahu? Jangan, harus yakin ada dan tidak ada. Ada mi, Bu? Apa buktinya ada? Harus ada tandanya. Kalau kita ditahan sama polisi, mana surat-surat motormu? Ada Ji Pak. Mana? Ada Ji Pak. Mana buktinya mana? Harus ada. Kita di atas putih. Maksudnya stengkanya kita bawa. Stengkanya yang kita bawa apa? Bukan stengka surat kita bawa nanti ketika masuk dalam surga. Supaya kita tertulis nama kita di dalam surga. Kalau belum ada tempatnya di surga, belum tertulis nama kita, di pintu mana kita mau masuk? Apakah kita ahli ibadah, ahli zakat, ahli apa kita punya? Kalau saya bukan ahli gosip, ya, tidak masuk surga itu ahli gosip. Ahli ceramah, iya masuk surga. Ahli apa? Ahli ibadah, salatnya bagus, ahli haji, ahli sedekah, masuk semua di situ. Tapi yang tidak ada di ahlinya apa yang kita harus miliki? Akhiri tidurmu Aisyah dengan kalimat tauhid. Mudah diucapkan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Satu kali kita ucapkan kalimat tadi yang 7 huruf itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu lebih berat timbangannya satu kali ucapkan la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung napasnya, di penghujung hidupnya, itu langsung dijamin masuk surga. Itulah kunci, itu akan tertulis di diri kita. Itulah yang menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi penyelamat dari zikir-zikir yang kita baca. Jadi dimanapun kita berada, di atas mobil,
di atas motor, di atas sepeda, di atas pesawat, di atas laut. Perbanyak, jangan pernah lepas zikir kita. Tidak bisa berucap di lisan kita, hati kita selalu. Kalau tidak bisa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad, Allah Muhammad. Itu saja kalau kita tidak mampu mengucapkan itu. Kalau susah kita ucapkan, yang penting Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita jaga untuk bisa selamat. Jadi ada jaminannya. Kita tadi bangun tidur, sebelum tidur itulah belajarnya mati. Dan setelah kita nanti menghadap kepada Allah, ketika nanti kita datang malakal maut mencabut roh kita, dia datang di kaki kita. Dia mau cabut roh kita di kaki kita. Kaki pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di kaki saya. Karena kaki saya sering saya pakai untuk bersilaturahmi. Datang mendengarkan tasiyah. Datang di masjid. Saya pakai untuk jalan. Datang menuntut ilmu. Maka malaikat tidak mampu mengambil roh kita di kaki. Mau ambil roh kita di tangan kita. Tangan pun berkata, tidak ada tempat kamu ambil roh saya di tangan saya. Karena tangan saya ini sering saya pakai untuk berimpak, bersedekah, memberi, membantu, menulis ayat-ayat Allah, menulis ceramah-ceramah agama, menulis untuk kita ajarkan sebagai guru, apapun namanya. Sehingga Allah malakal maut mau mengambil roh kita di mulut kita. Mulut pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mulut saya. Karena mulut saya sering saya pakai berzikir, membaca Quran, memberikan nasihat, berzikir, bersalawat. Maka tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mulut saya. Mau dicabut di hidung kita. Hidung pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di hidung saya. Karena hidung saya adalah mendeteksi ketika saya berstinja, selalu di situ sini. Jadi kalau kita yang selalu, kalau kita buang air besar mau mencuci, terakhir di sini. Ya, kalau kita buang air besar, kita cuci, jangan dipakai sabun dulu. Selalu di sini terakhir. Masih berbau ini. Di sini saya belum ada. Jadi jangan panjang kukunya di sini, karena kapan panjang kuku tinggal nanti garang-garang tainya di sini. Kenapa merasa tai turut ini tanganku? Kenapa kata tinggal tainya di situ? Jadi nih, tidak berbau ini perannya ini hidung. Yang bisa mendeteksi mana yang harum, mana yang busuk di sini. Di sini mungkin. Nih. Kalau merasa tai belum berhenti, jangan berhenti cuci dulu. Pertama yang harus dibersihkan bendanya, tainya. Kedua, licinnya. Kalau masih licin, belum pi. Baru ketiga baunya, terakhir baunya. Oh, sudah tidak berbau. Hakul yakin sudah tidak berbau. Disapu di muka, terakhir di muka. Itulah obat awet muda. Ibu-ibu tahu saya pakai Erdel. Nanti kasih bengkak-bengkak kata itu. Pakai saja itu. Itu nanti ketika kita nanti mati, tidak ada yang bisa cium bau kita. Tidak ada yang bisa cium. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah cium bau kita. Karena nanti berhenti mencium setelah tidak ada bau kita. Sebenarnya bau kita itulah kita sebenarnya. Tapi karena kita tidak selalu menjaga testingnya kita, maka kita selalu bersih. Itu dulu pernah saya ceramah di Kampung Makassar, bilang, Ustaz, 1 ekor kerbau itu baru saya dapat, saya kasih ke sekarang gratis itu. Karena tidak diterima yang lain kalau ini yang tidak beres. Stingnya kita. Yang terdapat lagi yang harus kita percaya. Sudah ini, sapukan ke muka. Ini yang akhir. Ujung jari tengah. Ini yang selesaikan. Pegang ekor di belakang, baru baca sulbi wattaroi. Kenapa itu dibaca? Karena itu asal kejadian manusia. Itulah yang tidak dimakan oleh api neraka. Itu. Ini yang harus kita jaga. Kalau ada orang jatuh terduduk, langsung lumpuh, Bu. Nah, ada bisa selamat kalau ini terjadi. Maka selalu dijaga itu. Ini istinja karena sarsanya. Apalagi ketika buang air kecil. Ini biasa anak muda kalau sudah bangun sembarang saya ada listrik juga nak kencingi. Lalu kan nanti napa corro di situ berarti tidak cuci lagi. Dati-dati di kepalanya. Sudah dati pi sembahyang tidak terima sembahyang tak. Tidak bersih. Jadi apa supaya mai pakai daun.
Tapi lagi daunnya jangan sampai ada ulahnya situ. Bahaya nanti situ. Iya. Jadi ini sudah itu harus ketika buang air kecil tidak boleh berdiri. Tapi sekarang selalu tempatnya kalau di masjid ada tempat berdiri harus jongkok begini. Ini sunnah. Nah. Ini harus di belakang. Sudah itu jongkok itu ketika buang air diurut ini kantung-kantung kencing. Diurut di sini sampai dia keluar semua. Setelah diurut baru batu 3 kali. Kenapa harus batu? Berdahat supaya kaca. Ada yang tertinggal dia terpercik keluar. Itu sunnah Nabi yang diajarkan Nabi. Itu. Ini obat kuat juga bagi bapak-bapak. Jaga itu. Pengurungnya ini. Jadi barang itu harus diurut supaya keluar semua. Ya itu kalau itu dijaga tidak akan terjadi prostat, tidak terjadi yang namanya penyakit apa yang biasa itu yang tersendak kalau kencing. Ya, kencing manis ke semua yang namanya penyakit karena sumbernya itu penyakit di kencing, bukan di buang air besar. Kalau ini kita bersihkan, makanya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan mencintai orang yang selalu membersihkan dirinya. Jadi caranya itu tadi batuk. Baru sebelum kita menghadap kepada Allah, celana dalam yang kita pakai periksa dulu, jangan sangi paru. Ini celana sudah paru ini, tidak boleh pakai sembahyang. Allah Maha Kudus hanya menerima yang kudus, hanya menerima yang suci. Kalau celana kita biar bagus sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan celana rasamnya. Ya apa sih? Nah diterima. Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci. Maka yang harus kita pakai di sini kita harus jelas. Ini sarung yang saya pakai dari mana sumbernya. Semua yang kita pakai beribadah menghadap kepada Allah harus tahu. Kalau ada yang subhat tidak jelas sumbernya, jangan kita pakai sembahyang. Karena itulah yang menyebabkan tidak diterima salat kita. Yang tahu kita sendiri. Semua yang aksesoris, ada gelam, ada jam tangan, ada kacamata, ada sompo, semua yang kita pakai dalam menghadap kepada Allah harus jelas dari mana sumbernya. Maka orang dulu saya selalu masih ingat orang tua saya kalau ada hasil panennya, yang pertama dibelikan adalah pakaian sholat. Kenapa? Dia tahu sumbernya. Jadi kalau itu sudah dia pakai salah, dapat simpan lagi. Yang itu dipakai sembahyang, itu pergi kebun. Jadi itu alat tempatnya yang kita pakai kecuali darurat ya. Tapi yang kita harus tahu, yang tahu kebersihan itu kita sendiri. Makanya itu yang harus bersih. Semua kalau bersih bagus, semua senang. Kalau tidak bersih, siapa yang tidak senang? Kalau laki-laki, kalau minum berbab, kita bersihkan. Kalau perlu pakai parfum supaya orang tidak terganggu, kita pergi salat jamaah. Kalau sakul dosa di sampingnya di situ, kenapa? Tidak bisa orang baca pati itu, kenapa? Sakul sekali sampingnya situ. Ada jawabannya situ. Apa banyak? Telapak kaki. Saya biasa kalau bilang, saya sembeli, kalau saya menyembeli kerbau, menyembeli kambing, nah kalau berbau kambingmu, saya ganti kambingmu sih. Jadi identitas, kalau kita mau lihat orang yang motong kambing masih berbau kambing, jangan mau dulu berhenti ke memotong kambing. Apakah itu doa? Bukan. Syarat yang dipakai di situ. Jadi saya dulu berani memotong kambing setelah saya belajar sama bapak. Ini bapak saya, kenapa ini biar orang jauh selalu datang dipanggil. Tidak ada orang bisa potong di situ, kan gampang sekali. Bismillah, salawat, Allahu Akbar, Allah. Sudah selesai. Ya, Bismillah aja, salawat dengan takbir. Saya bilang bukan itu. Itu namanya ilmu tersirat, tidak tersurat. Saya dari S1, S2 sampai S3 tidak dapat itu yang diajarkan oleh bapak saya. Karena memang tidak tertulis. Hanya diminta sama orang-orang yang, karena memang dia dapat tidak tertulis. Jadi dari mulutnya orang kepada kita. Tidak boleh ditulis itu doa. Itu namanya tersirat namanya. Tidak tersurat, karena tertulis di dalam kitab semua. Jadi ada memang itu yang tidak bisa ditulis. Mestinya timbang terima, diambil itu doa, kita amalkan. Jamaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah sampai di mata pun berkata, tidak ada tempat kamu cabur rasanya di mata saya. Kenapa? Mata saya sering membaca
melihat ayat-ayat Allah yang tertulis dan tercipta. Sehingga malakal maut kembali kepada Allah. Ya Allah, hambamu yang saya mau cabut rohnya. Mulai dari ujung kaki sampai kepala. Tertutup untuk saya semua punya jawaban. Apa kata Allah? Wahai malakal maut, tulislah namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan kepada hambaku yang taat kepadamu. Maka Allah, malakal maut menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di telapak tangannya. Lantas diperlihatkanlah kepada hamba yang tadi yang dicabut, dengan mudah keluar ridha dan diridhai, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaat yang sama dimuliakan oleh Allah, itulah yang selalu diingatkan setiap khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana cara kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita hidup di dalam Islam, perbaiki tahara kita. Hidup masuk dalam rumah kita, keluar rumah kita, kita perbanyak baca ayat kursi. Ketika keluar rumah, masuk rumah, selesai sholat, tutuplah ibadah kita dengan membaca ayat suci, dengan membaca ayat kursi. Kenapa harus ayat kursi? Keajaiban ayat kursi, siapa yang selalu baca, ketika dia berangkat dari rumahnya sampai dimanapun, itu 70.000 malaikat yang kawal. Itulah pasukan gaib. Jadi ketika masuk rumah juga, siapa yang baca ketika dia masuk rumahnya ayat kursi, maka rezeki akan masuk dalam rumahnya. Siapa yang selalu baca ayat kursi tidak akan diganggu oleh jin. Makanya itu selalu kita baca. Setiap selesai sholat jangan berdiri sebelum trikul dan ayat kursi kita baca, dan setelah itu kita tiupkan di telapak tangan kita, kita sapukan dari kepala sampai kaki. Jadi setiap kita mau berangkat itu dulu, jangan tergesa-gesa keluar rumah, kita hatamkan Quran dulu sebelum kita keluar. Kenapa itu? Apalagi itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang selalu membaca ketika dia masuk di laut, ya, itu akan dijaga oleh Allah selamat di perjalanan laut. Ini doanya Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan. Jadi mau mudah rezekinya, mau dapat ikan, mau mudah dapat ilmu, mudah segala-galanya. Orang pedagang perbanyak ini baca, insya Allah Allah akan memberikan rezeki, diberikan kemudahan, dan insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut tidak dipersulit menghadap kepada Allah dengan mudah, dengan tenang, ridha dan diridhai, dengan selalu mengakui kesalahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap di sujud terakhir setelah kita baca subhana rabbi a'la wa bihamdi 3 kali, baru kita baca yang kedua, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang keempat, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang mau, ini doanya Nabi Adam ketika mau ampun kepada Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca doa ini, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan terakhir saya, mudah-mudahan kita selamat semua dan dimudahkan semua dalam menghadap kepada Allah, menghadap sakaratul maut, dengan syarat perbanyak zikir, salawat dan doa-doa untuk keselamatan fid dunya wal akhirah. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi terkhusus kepada diri saya sendiri. Kita amalkan apa yang kita dapat, apa yang saya sampaikan pada malam kesempatan ini itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa kelemahan, apa yang kesalahan yang saya lakukan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.